ketika kita menjelaskan atau menuliskan sesuatu atau mendeskripsikan tentang benda, kadang kita bingung supaya kalimat satu dengan kalimat berikutnya connect atau related, atau paragraf satu dengan paragraf berikutnya related, pakai kata apa ya untuk menghubungkan ini. Nah, semua yang sudah kita bahas tadi sampai poin ke-6 ini, itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain yang membicarakan satu topik yang sama, supaya membuat tulisan kita itu tadi koheren atau dia mudah dipahami oleh si pembaca. Exactly. Okay, how's about the others? Halo Taiwan. Saya kira saya tinggal privat nih sama Mbak Napiatun. So, oh gitu ya. Oke, pasar. Oke, Mbak Napiatun udah habis yang mau diomongin. Ada yang mau nambahin lagi atau ada yang mau ditanyakan? Aha. Oh, oke. Eh, Kalau misalkan nanti setelah kelas ini ada pertanyaan, saya kan kemarin bilang kan bisa ditanyakan melalui inbox. Nah, mungkin ada lebih baiknya jika ditanyakan di grup aja. Jadi teman-teman yang lain juga bisa lihat. Mungkin dia nggak tidak paham juga kan dengan hal itu. Jadi tidak perlu, saya nggak perlu jadi jawab dua kali gitu. Jadi kalau misalkan ada dari teman-teman yang belum paham dengan uh, kelas kita malam ini yang sudah kita bahas, boleh di post di grup aja. Jadi saya bisa jawab sekali, tapi teman-teman yang lain bisa lihat langsung dan bisa, ya oke. Mm-mm. Okay, so no questions here. I can move to next slide. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah transition linking attributes. Nah, transition linking attributes signals ini uh, that the following item will not directly follow the previous item. However, this doesn't mean that the information is not related at all, just that it's not directly related. Examples, contohnya adalah seperti now, meanwhile, by the by, accidentally, or by the way. Nah, ini adalah transition, artinya tahu nggak apa arti transition? Nah, tahu kan perpindahan. Oke. Nah, ini uh, seperti misalkan kalau kita menuliskan suatu hal, kita berpindah ke bukan berpindah secara total ke topik lain, tapi dia ada sedikit penambahan gitu. Jadi, misalkan kalau kita berbicara tentang televisi tadi, manfaat televisi dan kekurangannya. Nah, kita bisa transisi misalnya, sekarang bukan hanya televisi yang dibutuhkan orang untuk mendapatkan informasi, tapi bisa juga melalui handphone atau barang-barang elektronik yang terbaru yang sekarang berkembang gitu. Nah, di sini kan uh, sudah sedikit sebenarnya sudah sedikit agak agak gimana ya bilangnya kalau dalam bahasa Indonesia. Yang dibicarakan tadi kan televisi, tapi kita mencoba compare dengan alat elektronik lainnya, yaitu seperti handphone atau gadget-gadget lain atau iPad atau yang lainnya. Nah, ini masih tetap satu kesatuan sebenarnya karena kita berbicara tentang alat elektronik, ya kan? Halo? Nah, hanya dia jadi fokusnya tidak hanya ke televisi,
Jadi dia tambah lagi misalnya HP, iPad, gadget lain yang tadi kita kita mention gitu. Hanya hanya untuk menambah supaya informasi yang ingin kita sampaikan itu lebih bervariasi. Halo, saya nggak tahu itu suara apa ya. Halo, saya juga nggak tahu itu suara apa ya, saya dengar ada berisik sih. Saya juga bingung, saya kira dari laptop saya, tapi halo. Oke, udah nggak ada suara yang tadi lagi kan? Nah, oke. Oke. Nah, jadi transition linking adverbials ini adalah fungsinya seperti yang saya buat contoh tadi. Kita menambahkan elemen-elemen tertentu yang masih berkaitan dengan topik yang kita bicarakan untuk menambah informasi dan juga untuk membuat informasi yang kita sampaikan itu lebih akurat gitu. Oke? Kenapa? Iya, jadi kalau tadi kan kayak yang barusan saya jelaskan, kita berbicara tentang manfaat televisi dan juga kelemahan televisi. Nah, sekarang tadi kan kita ada bilang manfaat televisi adalah sebagai alat elektronik untuk mendapatkan informasi. Nah, sekarang bukan hanya televisi yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi, tetapi sudah ada misalkan HP, iPhone atau iPad, ya tablet. Nah, itu kan sudah agak sedikit topiknya sudah agak sedikit menjauh dari televisi, ya kan? Tapi masih dalam satu ide atau satu kesatuan, karena itu masih dalam uh, iya dalam satu uh, benda yang sama, bukan benda yang sama sih, maksudnya benda yang fungsinya itu sama, bisa digunakan untuk mendapatkan informasi, dan itu semuanya itu adalah alat-alat elektronik gitu. Nah, tapi jangan jadi misalkan sekarang sekarang bukan hanya televisi yang kita butuhkan, tapi juga mobil atau sepeda motor, itu udah sangat jauh karena nggak ada relasinya dengan televisi kan. Karena kan motor, mobil dan yang lainnya kan nggak bisa digunakan untuk mendapatkan informasi, dan itu juga bukan bagian dari barang elektronik, ya kan? Nah, oke, jadi tahu cara penggunaan transition linking adverbials ini ya. Oh, okay. So, let's see the last slide. Nah, ini adalah ya nanti ini saya post di grup kok, jadi bisa dibaca ulang kembali. Nah, sentence logical order ini bisa kita lihat di halaman halaman 4.16. Nah, sentence logical order sudah ketemu? Oke. Sentence logical order ini maksudnya ini adalah untuk menyusun kalimat kita dalam urutan yang dapat diterima logika oleh pembaca. Nah, jadi jangan sentence ataupun kalimat yang kita tuliskan di tulisan kita itu tidak logical order, nggak masuk akal yang kita tuliskan. Misalkan kalimat pertama berbicara tentang A, kalimat kedua sudah berbicara tentang Z atau F gitu. Jadi pembaca itu susah dan kesulitan untuk memahami isi daripada tulisan kita. Nah, bagaimana caranya supaya sentence di tulisan kita itu bisa logical order? Nah, dalam bahasa Inggris atau di penulisan bahasa Inggris secara umum itu ada 4 logical order. Yang pertama yaitu chronological order, yang kedua logical division of ideas, yang ketiga comparison and contrast,
dan yang keempat adalah cause and effect. Nah, chronological order tadi sudah kita bahas sedikit. Chronological tadi artinya apa? Kalau yang menggunakan first, second, nah, yes, ya, exactly. Nah, kalau kita ingin menuliskan suatu tulisan yang di dalamnya itu informasinya adalah tentang urutan atau kronologi sesuatu, maka kita menggunakan kata-kata seperti first, next, after that. Bisa dilihat di halaman 4.16. Ya, yang ada kata-kata yang yang dicetak miring. Finally, before the reform. Nah, kata-kata ini kita gunakan ketika kita ingin menuliskan suatu informasi yang dia berkaitan dengan kronologis atau urutan. Oke? Nah, yang kedua yaitu logical division of ideas. Itu ada di halaman 4.18. Nah, ini adalah logical division of ideas. Ini biasanya digunakan ketika kita secara umum ingin membagi ide dalam dua grup, yang mana setiap grup itu didiskusikan satu sama lain. Dan biasanya kita menggunakan kata-kata seperti first, second, third, dan seterusnya, etc. Bisa lihat contoh di 4.18. Akan ada di situ the cosmic Ouroboros. Nah, ini berbicara tentang the universe. Nah, term atau istilah the universe di sini mereka jelaskan dalam beberapa term atau istilah yang berbeda. Bisa lihat kata first, second, and third di situ yang di. Nah, jadi the universe di sini mereka artikan dalam 3 hal atau dalam 3 istilah. First, a photograph is of something outside the eye, ya kan? Yang kedua katanya a photograph captures a moment in time. Yang ketiga, the universe cannot be imagined as a picture, dan seterusnya. Jadi bisa lihat di sini satu informasi yang ingin disampaikan, tapi dia dibagi dalam beberapa grup, dan dia menggunakan kata-kata atau chronological order seperti first, second, third, etc. Oke. Dan yang logical order ketiga adalah tentang comparison and contrast. Tadi kita udah bahas ini. Comparison and contrast tadi itu comparison and contrast tadi itu adalah ya, ketika kita membandingkan dua informasi, ya kan? Misalkan tadi tentang televisi yaitu good, advantage and disadvantage. Nah, yang terakhir, yang keempat itu adalah tentang cause and effect. Cause and effect itu bisa nemukan di halaman berapa contoh dari cause and effect. Adakah contohnya? Yang mana? Globalization. Halaman berapa globalization? Kayaknya nggak ada di sini globalization. Paragraf 4 globalization. Nah, cause and effect itu biasanya adalah suatu tulisan yang dia ada berbicara tentang penyebab dan pengaruhnya apa. Jadi kalau misalkan suatu tulisan yang bercerita tentang penyebab dan pengaruh atau efeknya, ada yang bisa kasih contoh?
suatu tulisan yang bercerita tentang penyebab. Kena ya, oke, mobile phones. Nah, cause-nya apa? Cause dan efeknya apa yang mau diceritakan dari mobile phones? Oh, kalau cause dan effect ini maksudnya ini berkaitan, Mbak. Jadi kalau misalkan efek ini cause dan effect, misalkan efeknya adalah membuat dari mobile phone, misalkan efeknya orang menjadi eh, malas, misal. Kenapa? Iya, benar. Jadi penyeb, efeknya itu berkaitan dengan penyebabnya, gitu. Oke, oke. Nah, efeknya pemanasan pemanasan global disebabkan misalkan oleh. Oke. Nah, efeknya ke manusia atau makhluk yang tinggal di bumi menjadi. Iya, benar sekali. Jadi efeknya orang-orang yang tinggal di muka bumi ini kepanasan karena lapisan ozon menipis gitu. Jadi item-item, kata Mbak Mbak Desti, item-item. Oke. Di buku dia nggak ada contoh di buku, kalau saya nggak salah tentang cause and effect. Nah, jadi itu tadi contoh yang dibuat Mbak Desti ya. Iya, itu ya, Mbak Desti ternyata sudah sangat mengikuti pelajaran kita. Contohnya super sekali. Oke, contoh yang dibuat Mbak Desti tadi benar, antara logical order, cause and effect. Oke, ini sampai ini slide terakhir. Ada yang mau ditanyakan dari yang kita bahas malam hari ini? Mungkin tentang tugasnya atau tentang pertemuan kemarin, atau ya, tugasnya semuanya tolong dikirimkan ke email saya. Jangan lupa nama foldernya, namanya, emailnya itu nama kalian, spasi, nomor induk mahasiswa, oke? Okay? Nggak usah dikirim ke inbox, dan tolong mengemailnya itu ke ya Yahoo mail saya aja, tidak usah ke Gmail, karena saya kadang lupa buka Gmail. Jadi tugas-tugas yang udah teman-teman kirimkan saya nggak cek di situ. Ada yang kirim ke Gmail juga, si Mbak Umi Marifah ya kalau nggak salah, saya lupa. Oh, Yahoo ya. Siapa ya yang kirim ke Gmail? Oh, nggak ada. Oh, oke. Maaf, ini ternyata anak writing 2 semester 2. Maaf ya. Maaf Mbak Umi Marifah. Oh iya. Oh iya, saya kemarin ternyata ngasih email itu ke anak rating 2. Oke. Okay? Jadi saya mention sekali lagi, yang sudah mengirimkan tugas yang sudah saya terima di email saya itu Mbak Napiatun, Mbak Yeni Aryani, Mbak Ayu Tri Pujiastuti, dan Mbak Umi Ma'arifah. Nah, selebihnya saya tunggu sampai besok pagi terakhir. Oke? Okay? Kenapa? Besok pagi terakhir. Besok pagi terakhir, kirim ke email saya, di slide ini ada. Jadi jangan lagi ditanyakan nanti di Facebook ya, atau di grup. Miss, emailnya yang mana? Ini di slide awal itu, slide pertama sudah saya tuliskan email saya.
Okay, so email, saya buat email Yahoo di slide iya ya, slide pertama itu. Iya ya, di dua dua sembilan. Iya benar. Oke, so no questions. Untuk modul 4 ini saya uh, maks ya, harapannya ini dibaca kembali. Ya, untuk modul 4 ini hari ini kita free. Iya. Bukan, karena minggu depan kita TTM 2 ya kan. Nah, untuk untuk TTM 2 harapannya. Saya absen sekali lagi ya sebelum kita akhiri. Desti Kurniawati, Dian Listiani, Muntrik abis ini. Nafiatun ada, Menurjana nggak ada ya. Ratnasari nggak ada, Triayu Pujastuti ada, Tuti Winarsi ada. Oke. Enggak ada ya. Umi Marifah ada, Yayuk Widarti nggak ada. Oke, jadi kita ada 6 orang ya. Yeni Aryani ada. Yeni Aryani sudah saya, bener kan, ada 6 orang kan. Yeni Aryani udah saya ini kok. Saya nggak lupa sama kamu Yeni, udah saya checklist kok, nggak usah takut ya. Okay, so yeah, so well in TTM 2 I will continue to module 5, but remember I will ask the previous module that we already learned. Kita akan bahas modul 5, tapi ingat di TTM 2 nanti saya akan coba tanya beberapa pertanyaan yang sudah kita bahas. Maksud saya pertanyaan tentang modul yang sudah kita bahas, dan ya itu pasti ada nilai poin lebih untuk teman-teman. So prepare yourself, read the module, and if there's no question I end here. Thank you for tonight and see you on September 18, right? September 18 in Taipei. I hope that all of you can come. Saya harap semua bisa datang kalau bisa. Karena ini pertemuan terakhir tatap muka kan. Saya juga pengen langsung tatap muka sama kalian dan juga mengenal kalian. Okay? So thanks for tonight, and hopefully you got a lot and you got something about what we discussed tonight, and good night and see you on September 18. Bye bye.